Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, dalam asuransi, dasar yang kita pahami yaitu pelindungan atau proteksi. Dan asuransi syariah memiliki berbagai jenis produk dan unit link atau akad investasi mudharabah. Lalu, bagaimana jenis-jenis produk pada asuransi syariah dan bagaimana mudharabah dan sistem pengelolaan dana investasinya? Simak video ini sampai akhir supaya tidak gagal faham. Jenis dan produk asuransi syariah. Banyak produk asuransi syariah membuat Anda harus mengerti esensi setiap produk yang dipasarkan. Sebelum Anda memahami produk asuransi syariah tersebut, pahami terlebih dahulu kategori produk asuransi syariah, diantaranya yaitu: poin yang pertama, ada takaful individu, yaitu pelindungan tolong-menolong individual. Produk asuransi syariah ini memberikan pelindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi dan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu takaful dana investasi yang menjamin dan memberikan pelindungan hari tua atau menjadi jaminan, dana bagi ahli waris atau biasanya pihak keluarga bila nasabah meninggal dunia lebih awal atau pada masa kontrak asuransi. Poin yang kedua dari takaful individual ini yaitu takaful dana haji yang dipergunakan sebagai pelindungan dan perorangan yang berencana menunaikan ibadah haji. Poin yang ketiga dari takaful individual ini yaitu takaful dana siswa yang memberikan jaminan dana pendidikan mulai sekolah dasar sampai sarjana tergantung dari opsional berjangka pada nasabah yang ia pilih. Dari poin keempat dari takaful individual ini yaitu takaful dana jabatan atau posisi kerja yang memberikan jaminan santunan bagi ahli waris dari nasabah yang menduduki jabatan penting bila nasabah meninggal dunia lebih awal atau tidak bekerja lagi dalam masa jabatan tersebut. Poin yang kedua dari jenis-jenis asuransi syariah ini yaitu takaful grup. Nah, yang pertama itu kan takaful individual. Yang kedua ini lebih kepada takaful grup atau pelindungan tolong-menolong secara kelompok atau komunitas. Produk asuransi syariah ini memberikan pelindungan dan perencanaan untuk pribadi dan kelompok. Poin yang pertama dari takaful grup ini yaitu takaful kecelakaan para siswa yang memberikan proteksi pelajar dari resiko kecelakaan yang berakibat cacat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia yang diasuransikan oleh pihak lembaga sekolah. Yang kedua, poin kedua dari takaful grup ini yaitu takaful wisata dan perjalanan yang memberikan proteksi peserta wisata dari resiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat seumur hidup. Poin yang ketiga dari takaful grup atau kelompok ini yaitu takaful kecelakaan grup yang mana memberikan proteksi santunan karyawan dalam perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang lainnya. Setelah kita membahas mengenai takaful individual dan takaful grup, di sini yang ketiga poinnya yaitu ada takaful umum. Takaful umum ini adalah produksi asuransi yang memberikan pelindungan dan perencanaan yang bersifat umum dan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu dari poin pertama takaful umum ini yaitu takaful kebakaran, yaitu untuk pelindungan dari kerugian yang disebabkan api atau kebakaran. Poin yang kedua dari takaful umum yaitu takaful kendaraan, untuk pelindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor atau kendaraan yang lainnya. Poin yang ketiga dari takaful umum ini yaitu takaful pekerja pembangunan properti, yaitu untuk perlindungan terhadap kerugian pada pekerjaan pembangunan baik pembangunan rumah, villa, dan pembangunan yang lainnya.
Poin yang keempat dari takaful umum ini yaitu takaful pengangkutan. Nah, yaitu takaful pengangkutan ini untuk perlindungan dari kerugian pada semua barang setelah dilakukan pengangkutan baik darat, laut, dan udara. Poin yang keempat jenis dari produk asuransi syariah ini yaitu risk sharing dalam asuransi syariah. Nah, asuransi syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dari sisi manajemen resiko. Asuransi syariah menggunakan asas risk sharing atau saling menanggung resiko, sedangkan asuransi konvensional menggunakan asas risk transferring atau pengalihan resiko. Jadi, asuransi syariah risk sharingnya lebih kepada menanggung resiko, yang mana para peserta saling menanggung resiko di antara peserta yang lainnya. Oke, setelah kita membahas mengenai jenis dan produk-produk asuransi syariah, kita berlanjut atau Bapak akan berlanjut ke pembahasan metode mudorobah bagi hasil yang dijalankan dalam asuransi syariah atau hasil pembagian hasil investasi. Poin yang pertama ini dari pembagian metode mudorobah ini, transaksi bisnis syariah identik dengan bagi hasil, tak terkecuali asuransi syariah. Untuk asuransi syariah, metode bagi hasil yang dijalankan yaitu yang pertama yaitu ada surplus operasional pembagian hasil investasi yang diberikan kepada pemegang polis tanpa memperhatikan apakah pemegang polis tersebut telah menerima atau belum klaim atau ganti rugi. Poin yang kedua dari metode pengelolaan dana atau sistem mudorobah di sini di asuransi syariah ini yaitu ada surplus operasional pembagian hasil investasi dibagi kepada pemegang polis dengan mempertimbangkan besaran kontribusi premi yang telah dibayarkan. Nah, yang ketiga atau poin ketiga dari mudorobah investasi asuransi syariah di sini sistemnya yaitu surplus operasional dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Bapak akan memberi contoh gambaran pembagian hasil dari investasi mudorobah asuransi ini. Contoh jika dana investasi peserta nasabahnya 10 juta akan mendapatkan keuntungan 20% jika ada keuntungan dari hasil investasinya. Atau dari 20% itu bisa menjadi 2 juta. Maka pengelolaan dana atau pihak perusahaan asuransi mendapat bagi hasil sebesar 20% dari 2 juta tersebut, yaitu Rp600.000 dari keuntungan 2 juta hasil investasi tersebut. Nah, jadi itu pengelolaan dana dari contoh pembagian hasil investasi mudorobah dari pihak nasabah dengan pihak perusahaan asuransi. Adapun kaitannya terkait teori-teori mendasar tentang mudorobah atau pembagian hasil, Bapak di sini mengutip dari beberapa teori ulama Syafi'iyah ya, yang berpendapat bahwa mudorobah adalah penyerahan sejumlah uang dari pemilik modal kepada pengusaha untuk dijalankan dalam usaha dagang dengan keuntungan modal menjadi milik bersama antar keduanya. Nah, diterangkan juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 Dewan Syariah Nasional MUI 2000 tentang pembiayaan mudorobah atau qirad. Pengertian mudorobah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara operasional kepada kedua belah pihak, kepada investor dan kepada pengelola dana. Dan
Proporsi dijelaskan pada waktu melakukan kontrak atau pada awal kontrak. Pembagi atau pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50 dibagi 50%, 60% dibagi 40%, atau 70% dibagi 30%, menurut kesepakatan bersama antar kedua belah pihak, antar investor dan pengelola dana. Apabila laba atau keuntungan dari usahanya besar, maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil, maka keduanya mendapat bagian yang kecil pula. Jadi itulah contoh dari mudorobah dan beberapa teori terkait penjelasan mudorobah ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.